Dan disclaimer, kita di sini tidak menyudutkan siapapun ya, tokohnya yang memainkan, maksudnya kayak artisnya atau tokoh yang ada di dalamnya. Kita hanya nge-review sedikit. Kalau yang di film ini kan memang materialnya ternyata dia tidak cukup settle untuk dijadikan, kita nggak harus jadi people pleaser, tapi peka aja gitu. Kita tahu kapan membantu orang, kita tahu kapan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan diri kita sendiri aja. bacotin film yuk. Baca dikit tapi valid kok. Se Oke, di segmen kali ini kita akan ngobrolin tentang film yang genrenya itu seputar psikologis, ada sedikit thrillernya juga, dan ada investigasi sama keluarga ya, dikit ya. Judulnya adalah Tukar Takdir. Nah, di sini coba kakak sepil dulu deh sinopsisnya dikit gitu kan. Kemarin kita udah nonton di bioskop. Oke, jadi sinopsis sedikit. Ada salah satu karakter yang bernama Rawa ya. Rawa ini diperankan oleh Nicholas Saputra yang satu-satunya selamat dalam tragedi kecelakaan pesawat. Terus ada Dita, salah satu karakternya yang diperankan oleh Marsha Timothy, salah satu istri dari korban kecelakaan pesawat. Terus ada siapa ya? Zahra, Zahra dari pilot ya, sama Marcella Zalianti ya, ibunya Zahra, sebagai ibunya Zahra, dan dia istri dari pilot. Iya. Terus ada karakter siapa nih kak? Meriam Bellina. Oh iya, Meriam Bellina itu sebagai ibunya dari Rawa Budiarso. Yeah. Itu kayaknya yang beberapa karakter yang menonjol ya, yang muncul. Oh, ada ini lagi kak. Aryo Wahab. Aryo Wahab dia jadi bapak-bapak ini nanti KNKT, kepala KNKT. Oh, Purwanto. Iya, Purwanto. Terus ada iya. siapa Dimas. yang investigasi? Dimas. Reporter. Hannah Al-Rashid, tapi aku lupa namanya. Patricia. Iya, Patricia. Dimas itu yang peranin Roy Sungkono. Yeah. Terus ada yang dokter itu juga. Ya, dokter lupa itu bentar, dokter Pita itu Devi Permatasari. Oh ya, itu seputar sinopsisnya. Ya, gitu. Tapi bolehlah ditambahin dikit tentang sinopsisnya ini. Dia mengisahkan tentang Rawa Budiarso, satu-satunya penyintas dari kecelakaan pesawat Jakarta Airways 79 yang kemudian mengalami trauma psikologis dan rasa bersalah karena insiden kecil yang ternyata menyebabkan trauma bagi dia gitu. Nah, kita mulai dari, kita mau bedah apa karakternya dulu. Karakter dulu kali ya, Dew. Lebih mendekat kepada pemeran. Kakak mau notice ke pemain yang siapa dulu nih? Pemerannya ya, notice siapa ya? Ya pasti Rawa sih. Oh iya. Pasti Rawa lah. Bentar, sebelum kita lanjut ke pemerannya, okay. Kita kasih bocoran untuk durasinya. Film ini berdurasi 107 menit atau sekitar 1 jam 47 menitan, sekitar kurang lebih hampir 2 jam. Dan disclaimer, kita di sini tidak menyudutkan siapapun ya, tokohnya yang memainkan, maksudnya kayak artisnya atau tokoh yang ada di dalamnya. Kita hanya nge-review sedikit tentang film Tukar Takdir ini. Kak, lanjut. Oke. Nah, Rawa, aku lebih ke Rawa sih, karena entah kenapa, mungkin setiap penonton itu berbeda-beda vibes yang dirasakan ya. Kalau aku sendiri merasakan Rawa diperankan oleh Nicholas ini dapet banget
adegan traumatiknya. Dan real ya, kita tahu Nicholas Saputra itu ganteng banget. Tapi di situ terlihat gimana masyarakat pada umumnya, karakternya, perawakannya kayak gitu kan Del. Terus sama ini interaksi dia dengan antar pemain. Dapat loh kayak misalnya dengan ibunya. Ya walaupun dengan ibunya sampai sedetik ini kita belum mengetahui ya sebenarnya apa di balik apa memang karakternya gitu ya sama ibunya gitu kan ya. Terus dengan interaksi dengan Zahra juga, dengan ibu Dita juga, itu salah satu keluarga yang ditinggalkan oleh siapa ya namanya itu ya, Raldi. Ya, Pak Raldi. Ya dari Raldi itu, Pak Raldi itu ya. Itu sih dari Rawa, aku lebih ke actingnya ya. Kalau pemeran ini kan berarti pentolan tokohnya ya, berarti Rawa Budiarso yang mengalami rasa trauma itu. Jujur kalau dari semua karakter, aku suka semuanya ya, karakternya itu semuanya hidup, dan aktornya itu karena udah top semua, jadi mereka tuh berhasil membawakan karakter masing-masing tuh dengan detail, bahkan emosionalnya juga membuat kita yang nonton tuh ikutan naik turun, mentalnya juga ikutan jungkir balik juga ya. Benar. Kalau milih sih mungkin Rawa notice juga, cuman kalau kita perhatikan dari sudut pandang ini film, karakternya Dita tuh mantep banget. Oh, oke. Iya. Karena menurut aku sulit untuk menggambarkan karakter seseorang yang dia kehilangan. Dia nih sebenarnya marah dengan suaminya kan. Ingat nggak kalimat dia di awal ketika dia berbicara dengan Rawa, dia bilang kan, dia udah, kamu nggak tahu rasanya jadi saya, udah ditinggal, diselingkuhin gitu kan, dihina-hina gitu. Nah, berarti kan dia menggambarkan karakternya itu sebagai orang yang dia ini mau marah sebenarnya sama si Raldi ini kan. Maksudnya kayak dia enak aja ninggalin, maksudnya ada masalah yang belum selesai nih, ninggalin segampang itu gitu kan. Maksudnya kan itu bukan kehendak dia ya, itu udah takdirnya gitu. Jadi dia tuh mau marah tapi nggak tahu sama siapa, tapi dia butuh pelampiasan. Yaitu butuh riset yang mendalam nggak sih untuk menggambarkan kita berada di emosi yang seperti itu. Iya. Dan dia itu udah sangat putus asa. Terlihat. Iya Iya, kan? bener. Jadi kayak emang ini gokil, karakter dia tuh paling kena juga, yang bikin penonton ke-trigger juga nih dengan karakter dia. Kita ikutan emosi, kita ikutan marah juga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita jadi dia, ya kita mungkin sebagian akan melakukan hal yang sama seperti dia. Dia marah pada orang yang tidak tepat, terus dia mencari kebenaran, dia ingin kesedihannya diakui, sehingga dia mau ngasih tahu kalau dia itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Cuman caranya terlalu brutal ya Mbak Dita ini. Pokoknya kalau ngelihat Mbak Dita di agenda lagi adegan ini ya, itu kerasa banget itu ibu-ibu yang gimana ya, lagi posisi keadaan yang udah terkena musibah nih, ya kan pikiran kalut ya Dew. Itu kelihatan banget loh karakter menggebu-gebunya. Ya makanya kalau digambarin ya, memang dia real top aktris kan, ini kayak dia dapat gitu menggambarkan karakter si Dita ini yang sangat-sangat marah, dikuasai amarah, kekecewaan, putus asa, dan dia juga dikendalikan dengan emosionalnya dia yang ya siapa yang nggak kalang kabut kan, udah meninggalnya dengan keadaan yang mengenaskan gitu kan. Terus juga ditambah lagi nih ke-triggernya dia ngelihat suaminya itu bertukar posisi lagi kan sama orang yang ternyata penyintas ini masih hidup gitu, berhasil selamat. Coba dia bayangin kalau suaminya dia yang berada di kursi itu pasti belum tentu meninggal gitu, tapi belum tentu juga selamat ya. Iya. Nah, itu Kan juga emosi sesaat yang kita nggak bisa mikir kan. itu kalau dari karakter ya. Oke. Tapi bolehlah kita bahas adegan yang paling berkesan lah di durasi 107 menit itu. Banyak Del, gimana dong? Ya boleh, nggak apa-apa, disebutin aja. Oke, ini kalau aku ya, aku terkesima banget pas apa ya tuh namanya ya, investigasi apa sih kalau misalnya kemarin kan Simulasi. Simulasi yang terakhir kali Di pesawat. mencoba untuk kayak bentukannya di pesawat ya, itu aku
jujur ya, aku nggak tahu, aku kebawa pada posisi keadaan yang lagi duduk di sana, ngelihat satu persatu kayak, jadi gimana ya, Nicholas Saputra tuh kayak memberikan si Rawa ini memberikan rasa ke kita tuh, kita jadi kayak ikut traumatik di dalam itu gitu. Terus pas masuk kan, bayangin dah, kayak ini satu orang nih ada yang meninggal nih, posisinya yang disilang ini bagian yang lukanya ya. Terus nginget lagi, kita tuh berusaha untuk mengingat kejadian yang membuat kita tuh takut. Kita belum selesai dengan diri kita sendiri, tapi kita harus bertanggung jawab untuk yang lainnya. Karena kan ini di Mbak Dita juga ada benarnya, dia bilang siapa tahu ini ada kesalahan teknis dari pesawatnya kah, atau dari praduga yang lain, dari pilotnya kah, dan lain sebagainya. Benar. Jadi awalnya gini sih, ada kayak mikir gini, apa nggak terlalu cepet ya Nicholasnya ditanya-tanya dalam hatiku kan ya. Tapi pas aku mikir lagi, kalau nggak segera ya berlarut-larut nih, nanti nggak selesai yang lainnya kan gitu kan, karena ada diganti rugi juga gitu kan. Itu sih Dew kayak ngerasa kita dibawa ke traumatik itu. Terus sama yang aku salutnya nih sih, mendengarkan yang boomnya itu ya, ternyata ini ya, ada ingatan kita yang terpacu pas dengar ledakan itu ya. Aku kayak, ya iyalah, itu gitu kan ya. Jadi membuat orang yang punya trauma ke-trigger. Iya benar. Itu sih, seseorang yang punya trauma, untung dia nggak kena PTSD kan, pasca trauma. Itu ya pasti bakal ngaruh banget lah Kak. Dia suara-suara apapun itu, terus kayak kejadian dan bahkan kayak warna aja bisa membuat orang itu ke-trigger dengan traumanya dia. Maksudnya dia udah cukup bagus nih, mental dia udah stabil juga kan, karena kan dari pihak KNKT-nya kan juga bertanya kapan dia bisa untuk diajak simulasi, karena dia udah melalui ini kan, konseling sama dokternya walaupun nggak ditunjukin secara detail gitu kan. Nah terus kalau kata susternya kan juga bilang harus segera dilakukan wawancara supaya ingatannya masih segar. Kalau berlarut-larut nanti takutnya nggak valid nih memorinya gitu. Kita kan jadinya ke-trigger, nggak kecampur sama memori pasca kita bangun, pasca trauma itu. Ya jadinya nanti udahlah berlarut-larut, ketemu orang baru, ketemu banyak orang, ditanya-tanya, jadi nanti kecampur nih memorinya. Ya benar, harus segera mungkin. Cuman kalau di mata orang awam itu jadinya kayak ini ya, kurang simpati gitu. Tapi itu keharusan ya. Ya itu ya benar, kembali lagi ke tanggung jawab dia ya. Kamu deh. Aku adegan yang ini orang Nicholas Saputra ya, dia disuruh ngesot. Oh iya benar. Ya ampun, aku sepanjang nonton seorang Nicholas Saputra loh ini ngesot guys. Iya benar. Itu yang dia mendatangi rumah keluarga korban untuk diajak si Mbak Dita ini bersekutu kayak diajak untuk meminta kompensasi yang lebih gitu kan, bekerja sama untuk minta kompensasi yang lebih ke pihak maskapainya. Jadi di situ karena Rawa lagi kondisinya kakinya belum bisa jalan, pakai kursi roda kan, jadi didorong lah sama si Mbak Dita ini. Terus ketika naik turun tangga dia harus ngesot gitu di jalan. Kayak kalian harus nonton sih seorang Nicholas ngesot itu, dan adegannya lama lagi. Iya. Dia totalitas banget. Ya wajar sih kenapa dia jadi top artis yang banyak digemari oleh ini ya publik ya, karena memang aktingnya setotalitas itu, masya Allah beliau. Itu aku kagum banget sih dengan akting dia di situ, dan adegannya itu benar-benar yang kayak ini real seorang penyintas yang selamat dan dia masih dalam kondisi terluka batin dan fisik, tapi harus tetap menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Gile, itu bravo banget. Mbak Dita juga capek tahu megang kursi roda, lihat mukanya kan kayak. Nah itu ambisi dia sih. Kata dia gitu kan. Itu keren banget itu adegan yang menurut aku itu memorable banget sih, kayak seorang Nicholas gitu kan. Biasanya aktingnya ini ya adegan yang
romantis, romance. Tapi banyak kok dia yang adegan-adegan yang nggak romance juga yang memang berkesan gitu ya. Ini kalau kakak mungkin nontonnya yang romance ya. Iya, film romance. Itu untuk adegan yang ternotis ya. Ada juga paling kali berkesan. Berkesan ya. Adegan yang membuat lucu boleh nggak sih? Boleh. Gini. Kan ada nggak sih putar-putar makanan? Oh. Aku ternotis sama makanannya ya, pertama. Terus kedua ini lucu aja loh. Apa pengambilan kameranya nih, kan makanan nih. Diputar ngeliatin ibunya Meriam Bellina ya. Terus diputar ngeliatin siapa ya pemeran satu lagi ya, ibunya itu Marcella. Terus diputer lagi Zara. Pas lagi ngomong tuh satu sama lain tuh kayak diputer gitu kameranya, kayak bagus aja ngambilnya. Oh, itu ada tuh behind the scene-nya di Instagram, udah dibagiin sama tim produksinya. Gimana, aku belum lihat. Aku nggak bisa ngejelasin karena aku bukan tim produksi ya. Ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri aja. Behind the scene-nya ada di sini. Atau kalau penasaran bisa langsung kunjungi ke Instagramnya aja langsung di film Tukar Takdir. Itu tadi seputar adegan yang menurut kita tuh cukup memorable, berkesan dan lucu juga gitu. Nah, kita langsung ke premis, plot dan eksekusinya nih seputar Tukar Takdir. Kenapa sih judulnya Tukar Takdir gitu? Dan menurut kita premisnya ini cukup baru ya di dunia film. Iya, benar. Karena mengangkat seputar kecelakaan pesawat dan mengangkat isu mental healthy gitu. Dan katanya ke kiri. Katanya ini kan film diadaptasi dari novel bestseller dengan judul yang sama nih, bukunya Tukar Takdir karyanya Valen ya. Nanti di sini ya. Valian Budiogi. Ya itu. Terbitan tahun 2019 dan sutradaranya Mouli Surya. Siapa namanya, Kak? Mouli Surya. Nah, itu mengadaptasi insiden kecelakaan pesawat di Lion Air JT610. Tapi aku lupa tahun berapa. Cuman mereka itu mengembangkan plotnya di bagian isu mentalnya. Jadi inspirasinya itu dari kecelakaan pesawat Lion Air JT610 itu. Dan di sini kita memang benar-benar diajak menyelam tentang trauma psikologisnya si Rawa, ya kan? Jadi kayak kita ngebayangin dari ratusan orang penumpang penyintas, cuman kita sendiri yang selamat, dan kita ngelihat mereka itu meninggal di depan kita satu persatu. Ya sih, aku ngebayangin jadi Rawa itu walaupun habis nih rasa trauma kita, tapi kayak rasa bersalahnya tetap ada. Kayak kita udah bisa berdamai nih dengan keadaan gitu. Kayak kita bisa menjalani hidup kita dengan baik gitu. Gak ke-trigger lagi dengan apapun yang membuat kita trauma lagi. Tapi rasa bersalah itu pasti akan selalu ada gitu. Apalagi yang dari Rawa dan mendiang suaminya ditahan, ternyata dia bertukar tempat duduk karena kecerobohannya si Rawa yang tidak melihat kursinya dia di barisan mana, dari 38C ke 38D. Akhirnya ya itu kenapa judulnya Tukar Takdir, ternyata karena mereka bertukar tempat duduk ya. Jadi takdirnya berubah nih. Harusnya kan Rawa yang tadinya duduk di 38C, dia berpindah ke 38D, ini dia selamat. Tapi belum tentu juga kan, ini kayak takdir yang ditentukan oleh Tuhan itu mungkin caranya kayak gitu ya, dia harus berpindah tempat. Tapi kalaupun Rawa, misalnya dia tetap pindah lagi ke tempat duduk dia, siapa tahu memang Rawa itu memang takdirnya diselamatin kan. Iya, benar. Jadi kita tidak ada yang tahu. Jadi sebenarnya sih kalau di dalam cerita itu juga kan, ada Rawanya juga ngomong kalau misalnya di dalam pesawat itu sebenarnya kalau tidak lama datang pertolongan itu ada beberapa yang masih hidup kayak anak bayi. Ya kan dia bilang ada sekitar 10 kan. Ya emang benar sih, kayak ini tuh
kita kan benar-benar mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini gitu kan. Kayak Rawa kan bertanya-tanya, Dita dari semua keluarga korban. Dan itu tidak terjawab di akhir sampai akhir. Iya, itu maksudku ya Sampai benar. akhir pun itu tidak terjawab, hanya kita yang bisa menyimpulkan secara tersirat nih gitu. Mereka tuh memberi beberapa eksekusi plotnya itu yaitu dengan tersirat aja, kalian yang tahu dia siapa yang harus bertanggung jawab tentang insiden ini gitu. Iya. Karena memang mereka hanya seolah-olah menguak fakta doang, tapi tidak disimpulkan dari semua peristiwa ini siapa sih yang harus mengambil peran dan tanggung jawab yang nyata gitu kan. Sejauh ini kan kayak KNKT ya, dari pihak tim penerbangannya nih, bukan dari maskapainya gitu kan. Soalnya dari maskapainya, CEO-nya yang itu kayak ya udah kan aku udah ngasih kompensasi juga gitu, nggak ada tanggung jawab yang lebih yang harus dilakukan juga dong gitu kan. Langkah Dita benar sih, karena ini ya secara kompensasi uang dengan yang hidup dan yang meninggal mungkin tidak sesuai kali ya menurut Dita nih. Aku juga nggak tahu sih seberapa besarnya dana itu diberikan kepada keluarga korban dan ini ya korban. Nah terus juga kalau dari cerita ya, kita kan nggak tahu kejadian maskapai sebenarnya tuh gimana. Kalau dari ceritanya yang ada di film ini, itu memang ada skandal dari Adam, yang CEO-nya itu dari maskapainya itu. Nah tapi kan itu tidak diungkap pada akhirnya. Itu jadi tanda tanya juga loh di aku sendiri ya sebagai penonton. Apakah ini beneran real dia punya skandal panas yang ya udah si Dita juga kan udah dapat uang nih gitu kan untuk menutupi kedukaannya dia, atau memang itu kayak asumsi konyolnya si Dita karena dia lagi sakit hati, lagi kecewa, frustasi gitu kan, sehingga dia punya statement dengan investigasi kecilnya dia, yaitu dia menyimpulkan kalau si pihak maskapainya ini punya skandal panas gitu, dan itu tidak ditindaklanjuti lagi kan sebenarnya. Jadi kayak itu juga jadi tanda tanya, sebenarnya benar nggak skandal panas itu dari CEO-nya. Kalau dilihat dari ini ya, dari langkah yang diambil sama CEO ini, kalau menurutku sih secara tersirat ya, tidak dikatakan memang dia salah atau dieksekusi setelah ini, nggak dilihat memang. Tapi kalau dilihat dari cerita ini kayak dia mengakui, kan asistennya kan ngunjungin tuh, ini ada ini nih skandalnya ditunjukin kan. Gimana mereka meminta kompensasi sekian-sekian. Dan tersirat di situ dia menerima, ya udah kasih aja. Karena ada skandalnya ini tadi kan. Kalau dilihat dari cerita itu berarti secara tersirat dia kayak mengakui memang ada skandal dalam dirinya sendiri kayak itu gitu. Bisa juga karena dia harus menjaga citranya. Jadi kalau bisa juga diartikan kalaupun dia nggak punya skandal, ini anggap aja dia nggak punya skandal, tapi kalau dia menolak tuntutan kompensasi itu kan bakal jadi besar nih. Sedangkan nama maskapai dia aja nih lagi buruk-buruknya karena insiden itu kan. Jadi kalau misalnya mau ditambah lagi ke ranah hukum dengan berbagai macam tuntutan itu dan dia menolak, nah itu kan akan jauh lebih besar lagi menjadi perhatian publik. Makanya dia ya udah kasih aja daripada nanti maskapai kita makin buruk. Jadi itu banyak sisi. Jadi yang aku ngelihatnya karena tidak ada bukti yang nyata gitu loh, kayak mutlaknya apa, bukti validnya kayak dia melakukan perselingkuhan, menggunakan narkoboy gitu kan. Kan tidak ada, itu cuma asumsinya dari si mbak ini aja kan. Jadi kayak tidak ada tindak lanjutnya juga gitu. Dan itu kayak bisa aja ungkapan kekecewaan seseorang yang lagi frustasi, yang lagi emang nggak tahu mau ngapain lagi kan. Jadi atau mungkin itu bagian dari plot yang memang sengaja disembunyikan oleh sang sutradara. Jadi kita juga nggak tahu nih pada akhirnya kenapa gitu. Terus juga sebenarnya dari maskapainya sendiri ada kesalahan juga nggak sih Del? Nah itu yang lebih penting yang disorot, karena ternyata maintenance dari material bahannya itu tidak memadai kan. Itulah terjawab penyebab kecelakaan pesawat itu. Benar. Yang menyebabkan ekor pesawatnya robek kan. Ternyata ledakan yang didengar sama si Rawa itu ya karena material yang di bagian ekor pesawat itu, ledakan di situ.
Itu juga kan dulu isu yang beredar ya, kita kan mendengarkan isu ya, isu yang sedang beredar dulu. Sering nggak sih sampai kadang agak traumatik mau naik pesawat dulunya kan, yang ternyata pesawatnya ini udah lama digunain, isu-isu yang beredar ya, kita mendengarkan tuh. Terus sering digunakan tapi maintenance-nya kurang dulu ya nggak sih? Tapi nggak tahu ya kalau yang dulu itu apa penyebabnya. Kalau yang di film ini kan memang materialnya ternyata dia tidak cukup settle untuk dijadikan apa ya namanya? Digunakan pada saat itulah ya. Harus diganti atau harus diperbaiki lagi gitu. Kan kalau zaman dulu itu kayak Lion itu kan juga ya, insiden Lion itu udah berapa kali. Terus yang bikin trauma tuh malah dulu Adam Air. Adam Air, oh ya masih beroperasi nggak sih? Nggak tahu, kayaknya udah nggak ada nggak sih Adam Air. Itu yang bikin rakyat Indonesia juga kayaknya trauma Indonesia kan. Nah, itu karena menelan banyak korban juga dan itu tragis gitu. Iya. Itu untuk plot-plot yang awal-awal ya, kenapa si Rawa ini trauma gitu kan. Tapi secara keseluruhan ya, plot yang disuguhkan sama tim produksinya ini, plotnya tuh mantep, bagus, terus kayak eksekusinya rapi, walaupun meninggalkan beberapa detail ya, namanya juga film itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Benar. Tapi secara keseluruhan ini film tuh plotnya bagus, terus pengemasannya rapi juga, eksekusinya tuh bikin emang penonton itu diajak merasakan apa yang dirasakan Rawa, dirasakan Tita, Zahra yang si anak labil, terus istrinya pilot yang kehilangan dengan kapanpun kita tidak akan pernah siap ya dengan kematian. That's right. Jadi kita tuh semua karakternya tuh kita bisa merasakan penderitaannya masing-masing. Nih aku mau ini deh, mau ngulik tentang Zahra nih. Zahra Adisti ya. Iya. Kalau di sini terlihat kan Dew, terlihatnya anak ini memendam, sok kuat gitu ya, sok bisa. Wah, karena ini mungkin dia ngelihat ibunya terlalu mendalam kehilangan ya, jadi berusaha kayak aku kuat, it's okay, nggak apa-apa, gue anak pilot, ya wajar dong akan terjadi kayak gini ya gitu nggak sih dia. Padahal sebenarnya dialah yang terluka, ya nggak sih Dew? Ya dia kan kalau dari semua karakter memang dia yang paling muda ya, jadi wajar juga dengan karakter dia yang kalaupun mental dia stabil, dia itu jiwanya masih labil. Jadi dia belum dewasa, ditambah lagi dia dikasih masalah yang segitu beratnya, kehilangan seorang ayah gitu kan. Lihat aja kalau dia lagi sendiri kan, mengenang bapaknya sebegitunya, dia juga butuh pelukan, tapi dia menguatkan ibunya gitu. Terus dia denial lah nggak sih jadinya, karena ya mungkin dia harus punya pikiran yang aku harus terlihat baik-baik aja nih, berarti di antara dia dan mamanya harus ada yang berperan sok baik dulu, sok kuat dulu gitu, karena kalau dua-duanya rapuh nggak ada yang ini kan nguatin kan. Walaupun harusnya menguatkan satu sama lain, cuman ibunya terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya sehingga dia lupa kalau anaknya juga tuh butuh dirangkul sama rapuhnya dengan dia gitu. Dia pada akhirnya mencarilah pelampiasan gitu kan. Nah itulah yang membuat si Zahra ini sebenarnya kalau di awal tuh karakternya udah bagus ya, cuman jadi agak cerimi nggak sih ketika dia ketemu Nicholas. Iya, ketemu si Rawa ini, kenapa segala ngajak dugem, udah tahu orang pincang. Iya itu. Kenapa mau juga si Rawanya pincang-pincang itu dugem. Lu boleh nolong orang Rawa. Boleh banget, tapi tuh lihat situasi kondisi kamu deh. Ini kayak aku pas nonton di bagian itu, ini nggak harusnya ada nggak sih? Tapi mungkin untuk menambah ini ya, detail karakternya si Zahra ini, jadi dimunculkanlah adegan yang dugem itu walaupun sebentar, dan sedikit adegan panas di mobil juga kan. Itu sebelum adegan itu juga percakapannya agak mengganggu gitu ya, kayak kita sedang menonton film lain gitu, film yang ini tadi yang tentang kecelakaan seorang penyintas yang trauma gitu, tiba-tiba beralih ke genre yang sedikit romance tapi agak cerimnya dikit gitu kan. Jadi kayak
dialognya tuh sedikit ganggu gitu, tapi ya nggak masalah sih, not bad juga ya gitu. Dan si Nicholasnya juga mengemasnya dengan cukup bisa diterima gitu kan. Dia mampu mengimbangi dialognya si Zahra ini gitu. Dan ketika adegan juga kan di situ dia menunjukkan kalau dia itu meskipun mentalnya rapuh, lagi trauma, tapi dia menunjukkan sisi kedewasaannya dia kan, sisi yang logiknya dia kenapa harus dilampiaskan dengan hal yang seperti ini. Itu juga yang aku nggak nyangkanya di situ. Aku pikir dia bakal lolos aja karena kan ini dua manusia yang lagi diambang kerapuhan kan, mentalnya lagi nggak stabil gitu. Tapi dia bisa memberikan nasihat, bahkan memberi wejangan untuk si Zahra, kayak beri ibu kamu waktu dulu ya, beri luka kamu ruang dulu ya. Akhirnya kan si Zahranya jadi sadar gitu. Itu aku nggak nyangka juga kalau penulisnya bakal memunculkan dialog itu. Aku pikir ya mereka bakal larut aja gitu kan. Tapi mungkin ya adegan panas kayak gitu tuh untuk menambah intrik ini aja sih dalam film gitu, biar ada yang seru dikit. Iya. Biar nggak terlalu ini traumatik banget ya. Iya benar tuh. Kayak juga si Zaranya ini apa ya, kan terpaut usia yang cukup jauh ya dia. Jadi kayak dia punya dunianya, si mereka ini punya dunianya juga kan, menanggapi hal gitu kan. Orang lagi sibuk-sibuk nih, hektiknya lagi nanggepi simulasi terus investigasi nih. Sedangkan si ini kan dia ya ada kesibukan dengan kuliahnya, dengan kehidupan dia di umur dia yang segitu, ya nggak sih? Dan juga kan tidak ada yang seumuran nih dengan si Zahra, makanya dia melihat kayaknya Rawa ini bisa nih jadi teman yang bisa dikatakan seumuran untuk dalam perbincangan atau dalam hal-hal yang anak muda lah gitu kan. Jadi dia melihat ada peluang. Ya. Jadi kayaknya oh boleh nih gitu, kayaknya karena kita berangkat dari luka yang sama gitu kan, akhirnya bertemulah ini dua manusia rapuh ini kan. Ya, konyol juga sih kenapa harus dugem di saat dia pincang itu aja, kenapa ya gitu, kayak alasannya ini lagi aku mau bawa, dia manggilnya apa ya nih, Mas Rawa, Mas ya, lupa lagi sebut saja Mas lah ya. Aku mau bawa Mas kan supaya ini apa ya, bilang ke dia kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa aku, ya nggak sih katanya kan. Dan itu kan masih anak kecil banget kan, pikiran yang ya labil banget lah gitu, kayak ini drama tiba-tiba banget jadi cinta anak remaja gitu. Kok drama lagi film. Jadi kayak oh ya udah, tapi not bad sih, kayak itu ya namanya juga ini ya sebuah film ya, pasti ada aja nih yang plot-plot yang kita agak sedikit terganggu. Jadi kalau misalnya tidak ada adegan itu mungkin akan lebih dingin ininya, lebih flat gitu kan, tidak ada yang menggugah selera gitu kan. Nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Selera what? Terus si Zahranya juga itu dia bisa membawakan karakter anak remaja yang lagi labil gitu kan, butuh perhatian gitu. Dia mungkin ngelihat Rawa ini teringat sosok ayahnya, karena kan kata ibunya dia mirip nih dengan ini kan, mendiang ayahnya kan. Jadi kayak si Zahra ini awalnya simpati, terus empati lah dengan luka-dukanya si Rawa, terus orangnya ternyata memang benar mirip bapaknya gitu kan. Jadi kebawa situasinya dengan traumanya dia itu. Dia benar sih kata Rawa, dia harus kasih waktu untuk luka dia sendiri, ruang untuk ibunya gitu kan. Terus dan dia juga secara perlahan-lahan menyembuhkan trauma, dan dia itu mengatasi rasa bersalahnya dia sendiri kan. Walaupun pada akhirnya juga rasa trauma dia belum hilang sepenuhnya, dan rasa bersalahnya tuh masih bersemayam gitu di dalam hatinya. Cuman dia kecemasannya dia berkurang karena apa? Karena si Dita sudah memaafkan dia kan, berdamailah pada akhirnya dengan pikiran konyolnya si Dita itu kan. Itu sumbu pendek banget sih Mbak Dita ini. Setelah dapat kompensasi, senang dah tuh, berapa 75 M ya? Iya, 7,5 M sih. Lupa lagi. Pokoknya M ya, banyak M-an gitu ya, 7,5 M kayak. Itu, dan dia pada akhirnya berdamai dengan ibunya kan. Iya.
yang sebelumnya tidak harmonis gitu ya, namanya anak muda ya, kayaknya semua anak muda di seluruh dunia juga mengalami itu sih, clash dengan orang tuanya yang tidak sepemikiran, tidak bisa mengikuti gaya hidup satu sama lain gitu. Makanya dengan insiden ini kan dia akhirnya sadar kan kalau ibunya itu tidak pernah meninggalkan dia dalam kondisi apapun gitu. Jadi makanya kayak kecemasan dia udah sembuh, tapi rasa traumanya masih ada, rasa bersalahnya masih terus mengikuti dia gitu. Dari sini juga kita bisa lihat sih Rawa dan ibunya ya. Berarti memang nih ya, siapapun itu pasti akan merasakan titik nanti, oh ya nih sadar ternyata aku gini banget ya. Dengan keras kepala dengan orang tua kita yang mungkin gitu, karena terpaut usia ya, jauh kan. Kita tuh kadang ngeliat orang tua kolot, tapi kalau ditarik lagi ke belakang justru kita loh yang kolot. Iya benar. Kita tuh ngeliat orang tua kita kolot, ternyata kita yang kolot dengan pemikiran yang tersesat ini. Kita sok-sok nggak mau dinasihatin gitu kan, sok-sok udah dewasa mandiri gitu kan, padahal pikiran ini nih tersesat, hilang arah gitu, tapi kita nggak mau diarahin. Nah itu ya, gengsi, ego gitu anak muda. Katanya kan emang iya nggak sih kalau misalnya SD itu masih kata guru, ya nggak sih? Kalau SMP apa SMA ya, yang udah kata aku, bukan kata temen, SMP ya. SMA Kata aku udah SMA masuk kuliah tuh kan masih aku ya, kata aku. Iya sih, ngerasain sih di umur makin meningkat, udah umur 30 maksudnya udah masuk ke 30 ke atas lagi nanti. Kata siapa nggak tahu, kata Tuhan lagi. Kata Tuhan ya, kata aku dengar di mana itu ya. Terus lebih kayak oh jadi gini. Udah ada, kita terlalu melebar kemana-mana ya. Nah itu jadi untuk plot yang tersedia di dalam Tukar Takdir dan pesan moral kalau aku melihatnya, kita diajarkan untuk belajar simpati dan empati terhadap orang atau siapapun dalam kondisi apapun itu, meskipun kita juga lagi tidak baik-baik aja, kita juga harus bersimpati kepada orang gitu loh, karena kita lihat Dita ya, dia dengan kondisi kehilangan kendali dia, terus dikuasai amarah, kecewa gitu kan, dia menyalahkan Rawa hanya karena dia masih hidup, itu pertama. Yang kedua, dia menyalahkan Rawa juga karena bertukar tempat duduk tanpa tahu alasannya. Jadi dia menghilangkan rasa simpatinya dia terhadap Rawa yang lagi di posisi tidak sehat gitu kan, kondisi mental, fisiknya gitu, itu kan lagi nggak stabil ya, tapi dia marah-marah aja gitu kan. Terus pada akhirnya kan dia malu sendiri kan, walaupun tidak ditunjukkan, tapi itu jadinya kita sadar kalau yang kita lakukan kemarin itu adalah konyol gitu kan. Kita marah sama orang yang tidak tepat hanya karena kita di posisi yang tidak diuntungkan gitu. Nah itu kita diajarkan untuk bersimpati ya, walaupun kita juga berduka dan tidak ada yang bersimpati kepada kita, tapi apa salahnya kita bersimpati kepada orang yang sedang terluka gitu kan. Nah itu sama kalau aku melihatnya di sini pesan moral yang ingin disampaikan adalah apa ya? Enggak, tadi aku tuh mau bahas ada yang ketinggalan tapi lupa ya. Tapi sebelum melanjutkan ke pesan moral, di sini tuh kita juga diajarkan edukasi, ada wawasan baru tentang dunia penerbangan yang ternyata rumit dan kita tidak sekonyong-konyong menyalahkan pihak penerbangan, pihak maskapai gitu dan pilotnya gitu kan. Kalau di pemberitaan gitu kan, misalnya ada kecelakaan, ini pilotnya nih nggak cakep nih gitu kan, kenapa ditunjuk nih pilotnya gitu. Ternyata nggak semua kecelakaan itu berawal dari pilot, bukan pilot yang faktor utamanya. Bahkan di film ini aja dibilang kan, karena kondisi material yang sudah tidak layak,
pilot dan kopilotnya itu jadi ini kan diduga kayak dia mengalami parsial disorientasi, jadi kayak ini loh, tidak bisa menentukan arah. Tidak bisa menentukan arah, jadi kayak kehilangan apa namanya tuh kontak, jadinya kan daruratnya lepas landasnya tuh jadinya nggak kayak stabil sembarang gitu ya. ya sih. Nah, jadinya terjadilah kecelakaan gitu. Kakak ada yang nambahin pesan moral? Pesan moral apa yang bisa diambil dari film Tukar Takdir ini? Pesan moralnya adalah kalau aku ya, ternyata menyembuhkan trauma itu butuh waktu. Ya itu jelas. Itu jelas banget. Terus sama Rawanya juga, karena dia laki-laki ya, melihat sisi perbandingan antara laki-laki dan perempuan ketika kena trauma. Karena Rawa ini laki-laki, jadi sisi logisnya tuh jalan banget sih pas lagi menuntaskan traumanya itu. Bagus, aku suka dengan cara dia menanggapi trauma ini. Aku suka banget. Terus juga sama, tadi udah disampaikan oleh Mbak Dewi ya, disampaikan karakter Dita itu. Dita memang apa ya, terlalu menggebu-gebu ya di saat orang lagi terkena musibah, karena bukan kamu saja yang mengalami luka batin, tapi orang lain banyak tuh, terutama Pak Muksin itu keluarganya meninggoy ya, semua keluarganya yang tersisa, bahkan dia dapat 7,5 M ya. Iya 7,5 M, dan kata-kata bapak itu melekat banget sih di otak, kayak untuk apa lagi, mau nyari apa, nggak, ya udah mereka sudah berpulang, tinggal waktu saya aja kapan saya maunya haji umroh, kayak ya udah ya, akhirat banget kataku Pak Musin. Ya bapak itu ya karena mau nyari apa ya, dia mau berhasil, mau sukses juga tuh selain usia ya, udah tidak ada lagi yang menyaksikan dia. Ya buat apa gitu kan, dia udah seluruh dunia dia udah nggak ada, jadi kayak dia hidup ya karena masih hidup aja kan. Ya udah gitu, mau ngapain lagi. Terus di film ini juga mengajarkan tentang ini sih, kayak kepedulian dan kepekaan. Kayak kita belajar dari Pak Muksin ya, dia peduli gitu terhadap sesama korban gitu kan, dan dia peka nih dengan apa yang diinginkan sama si Dita, kan dia mau menuntut kompensasi yang lebih kan. Jadi Pak Muksinnya ya udah, kalau memang itu bisa mengurangi rasa dukanya Mbak Dita, saya akan membantu gitu kan. Jadi kayak kita belajar untuk peka terhadap orang lain gitu, kayak kita nggak harus jadi people pleaser, tapi peka aja gitu. Kapan kita tahu kapan membantu orang, kita tahu kapan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan diri kita sendiri aja gitu. Tuh kira-kira begitulah ya pesan moral yang bisa diambil dari film Tukar Takdir ini. Dan sedikit mengulang lagi kenapa judulnya Tukar Takdir, ternyata pertukaran itu dimulai dari tempat duduknya Rawa dan Raldi ketika di pesawat gitu. Tapi belum tentu juga sih kalau misalnya mereka tidak bertukar tempat duduk, Rawanya belum tentu juga Rawanya, belum tentu juga Pak Raldinya selamat gitu maksudnya. Oke, kalau kalian mau yang genre investigasi, thriller dan psikologis ya, ini bisa banget sih untuk kalian tonton. Masih tayang ya Deo ya? Ya di bioskop ya. Iya di bioskop. Dan terakhir kayaknya kita harus ngerating film yang sangat menarik ini. Oke. Berapa Kak? Aku ya 9,5. Jawab lasak banget sih. Aku 9 deh, 9 karena 9 kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya betul. Karena masih ada yang kurang greget di endingnya aja sih. Kenapa endingnya tiba-tiba udahan gitu? Ya kita tuh ngerasa kayak di bioskop nih ya. Loh. Ini udah ya? Aku aja ngomong kan, loh ini jangan bilang ini udah selesai. Iya udah. Terus tiba-tiba nyanyi kan, keluarlah soundtracknya gitu. Kalian mau tau gak sih, kita yang paling terakhir keluar dari bioskop karena siapa tahu kan? Iya kayak menunggu post credit scene, ternyata nggak ada ya. Dan endingnya itu ya si Dita akhirnya berdamai dengan semua keadaan kecuali dengan dirinya sendiri dan traumanya. Dan Rawa itu akhirnya menjalin hubungan yang harmonis dengan ibunya gitu kan.
dan hubungannya membaik lagi dengan Zahra ya, walaupun agak konyol ya mereka berdua itu. Canggung. Itu, dan penyebabnya di ending terjawab kenapa kecelakaan ini terjadi. Cuman ya si CEO-nya tuh muncul hanya untuk mampak muka doang sih. Iya. Dialognya juga dikit-dikit ya dialognya, tapi nggak apa-apa, mungkin akan lebih berkesan seperti itu daripada dia yang terlalu banyak dialog ya. Kayak aku gedeg banget dengan dialog dia yang bahasa Inggrisnya itu. Tolong Mas Adam. Gak usah bahasa Inggris, muka lu ngeselin bang. Iya lagi. Nggak, maksudnya di film ini ya. Ya. Ya itu siapa ya namanya, nanti kita muncul di sini ya. Ada. Tuh, terus dari soundtrack juga bagus ya. Bagus. Dapat ya. Top banget lah filmnya, pemainnya tuh oke, terus plotnya bagus, eksekusinya mantap, premisnya juga baru. Dan dari kita itu tadi ya, rating 9 dan 9,5 dari 10. Iya. Tepuk tangan dulu lah untuk drama yang top banget. Film ya. Film Tukar Takdir ini. Ya, kira-kira seperti itulah budget kita pada hari ini di segmen pertama ya, kedua ding. Kedua. Segmen budgetin film. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Bacotin film yuk. budgetin dikit, tapi seru kok. Apa kak?